majas dalam kutipan tersebut terdapat dalam kalimat bernomor. Oke, di sini ditanyakan majas. Ditanyakan majas. Nah, lo masih ingat nggak kira-kira ada berapa jenis majas sih? Oke, secara singkat nggak secara singkat ya, memang majas itu ada terbagi menjadi 4 kategori, yang setiap kategorinya itu terbagi dalam berapa jenis. Nah, di sini ada 4, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Oke, nah untuk contohnya nih, gue kasih masing-masing satu contoh aja secara singkat. Seperti misalnya majas perbandingan nih. Seperti misalnya lo bilang ke teman lo nih, kayak, lo keras banget sih kayak batu, atau lo keras banget sih seperti batu. Nah, ini merupakan majas perbandingan. Majas perbandingan yang membandingkan si subjek itu seperti batu. Jadi kayak lo tuh keras kayak batu, padahal ya lo maksudnya keras kepala. Nah, itu maksudnya. Majas pertentangan. Nah, kalau misalnya lo bilang gue tuh cinta sama dia, tapi benci. Nah, ini merupakan cinta tapi benci. Ini merupakan sebuah majas pertentangan, di mana di satu sisi lo tuh cinta tapi lo tuh benci, kayak gitu. Oke, selanjutnya majas sindiran. Nah, majas sindiran ini biasanya mungkin temen lo sering bilang kayak, tulisan lo bagus banget ya. Tulisan lo bagus banget. Nah, pada kenyataannya dia tuh sebenarnya nggak bisa baca tulisan lo, tapi dia memuji dengan maksud menyindir lo kalau tulisan lo tuh bagus banget sampai gue nggak bisa baca. Nah, maksudnya tuh itu. Nah, majas penegasan. Nah, majas penegasan ini tuh kayak misalnya, aku turun ke bawah. Misalnya gitu. Aku turun ke bawah. Nah, iya, kita semua tahu kalau turun itu pasti ke bawah, kalau naik itu pasti ke atas. Nah, ini dia bilang, dia menegaskan lagi nih, aku turun ke bawah. Nah, dia menegaskan atau kayak menjelaskan lagi gitu loh, turun tuh harusnya ke bawah. Ya udah, tahu gitu kan. Nah, oke. Itu singkat aja. Kita langsung cari aja majasnya. Tapi kita baca dulu yuk. Baca dulu sih kalimat di sini. Kalimat pertama, mendengar nada suaranya, Wibisono tampak serius. Oke, di sini nggak ada majasnya. Kalimat biasa aja. Aku juga tidak mau dia menganggapku tidak perhatian. Oke, kalimat biasa juga. Paling tidak aku menampakkan batang hidungku di sana. Oke, paling tidak aku menampakkan batang hidungku. Aku dibandingkan dengan batang hidungku, atau aku diumpamakan dengan batang hidung. Oke, ini bisa kita cari. Maksudnya apa? Kalimat nomor 4, koleganya juga pasti ingin mengetahui siapa istri Wibisono. Oke, ini kalimat biasa aja. Maksudnya bukan kalimat mengandung majas. Kalimat kelima, formalitas seperti itu merupakan peraturan tidak tertulis yang harus dijalankan. Oke, tidak ada majasnya. Kalimat keenam, sebenarnya aku bisa saja mengelak dengan berbagai macam dalih. Tidak ada juga majasnya, namun aku tidak ingin melakukannya. Tidak ada juga majasnya. Oke, di sini ada kalimat nomor 3 yang tadi gue tanda tanya. Kita lihat yuk di sini majasnya itu yang mana. Oke, sebelumnya gue mau ngingetin dulu sama lo, sebenarnya tuh majas itu apa sih? Nah, dari tadi kan kita udah nyebutin ya jenis-jenis majas. Nah, majas sendiri itu sebenarnya apa ya? Oke, majas itu adalah bahasa yang dipergunakan secara imajinatif. Nah, berarti itu maksudnya bahasa atau kata yang digunakan itu bisa berarti sebagai kiasan atau bahasa yang memiliki makna yang lain, bukan arti yang sebenarnya. Oke. Nah, di kalimat ketiga di sini lo bisa lihat ada kata batang hidungku. Nah, kalau secara makna yang sebenarnya batang hidung itu kan ya hidung gitu ya. Ini ibaratnya hidung nih. Ini hidung nih ya. Nah, batang hidung gitu. Nah, sementara dalam bentuk majas batang hidung itu berarti kayak paling tidak dalam kalimatnya paling tidak aku menampakkan batang hidungku di sana. Nah, berarti kayak paling tidak aku menampakkan
diriku, menampakkan tubuhku sendiri gitu di sana, menampakkan sedikit saja kayak apa ya, ibaratnya kayak batang hidung itu kan kecil ya, di sini kecil. Nah, itu maksudnya adalah paling tidak aku menampakkan sedikit saja diriku di sana, eksisnya gitu loh, keeksisan dirinya sedikit aja di sana gitu. Jadi maksudnya bukan batang hidung atau hidungnya dia tunjukin ke orang ya, bukan, tapi ya sedikit aja deh gue nampakin diri gue di sana. Nah, gitu. Jadi so, majas yang ada di dalam kutipan ini adalah yang di dalam kalimat nomor 3.